Oke, sambil menunggu teman-teman dan Bapak Ibu semua yang join, kita langsung mulai aja ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini live di Facebook dan di webinar Zoom bisa langsung terinformasi nih untuk kelas pasti pada siang hari ini. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik yang dibahas oleh Bu Fani ya nanti ya. Itu terkait saham incaran para milenial dan tentunya itu akan dibahas oleh Bu Fani Suherman selaku dari Head of Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya Bapak Ibu, Bu Fani ini nanti akan membawakan di sesi pertama dan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom chat di kolom Q&A yang tersedia seperti itu. Dan tentunya mungkin saya izin share screen terlebih dahulu sebelum kita mulai nantinya kita akan mempromosikan atau program-program kita yang sedang berjalan yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung join aja dan sayang untuk dilewatkan nih Bapak Ibu. Jadi tentunya kita akan share screen terlebih dahulu untuk acara-acara kita yang ada di website kami. Dan sebelumnya Bapak Ibu, nanti di sesi kedua itu akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adi Kumara dari Digital Business CGS yang Sekuritas Indonesia yang nanti akan membawakan terkait online trading. Dan tentunya Bapak Ibu juga bisa menanyakan langsung di kolom Q&A yang tersedia dari live Facebook maupun yang join di webinar Zoom ya, seperti itu. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah website kami yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di cgscmb.co.id dan mungkin ketika Bapak Ibu sudah langsung join, yang ditampilkan adalah kita lihat di sini di layar kaca Bapak Ibu adalah free broker fee yang diadakan oleh CGS Sekuritas Indonesia untuk pembukaan rekening akun saham syariah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini periodenya juga cukup panjang, jadi kita memberikan waktu yang cukup luas dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 31 Desember 2022 dan tentunya ini free broker fee yang tentunya Bapak Ibu bisa dapatkan adalah ketika Bapak Ibu bertransaksi, ketika membeli seperti itu Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi? Tentunya Bapak Ibu bisa langsung membuka rekening akun syariah di cgscmb.co.id dan dapatkan promo-promo menarik lainnya dan tentunya kita mempunyai promo kedua untuk akun syariah, yaitu mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000 dan periodenya juga sama nih. Dan tentunya nanti akan dikirimkan, sorry, ini detailnya ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya nanti akan dikirimkan untuk voucher investasinya sebesar 50.000 ke RDN CIMB Niaga Syariah seperti itu. Jadi tunggu apa lagi nih? Sebelum berinvestasi tentunya sudah mendapatkan cuan sebesar 50.000 untuk pembukaan pertama kali registrasi akun syariahnya seperti itu. Dan tentunya kita juga mempunyai acara-acara yang menarik lainnya yang tentunya yang lagi saat ini join di live Facebook ya. Kita tentunya mempunyai program yaitu Sekolah Pasar Modal yang tentunya bisa langsung Bapak Ibu daftarkan. Tentunya untuk melihat jadwalnya, Bapak Ibu bisa langsung klik belajar, lalu jadwal kelas edukasi. Lalu di sini juga ada program-program kita atau kelas-kelas kita yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya dengan tema-tema berbeda. Kalau misalnya kita lihat hari Jumat kemarin itu kita ada kelas pasti tapi untuk nasabah. Nah, jadi kalau misalnya ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kita untuk membuka akun syariah maupun reguler, tentunya kita akan meng-invite Bapak Ibu atau memblast email terkait kelas-kelas kita yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung mengikuti dan tentunya biasanya di kelas pasti nasabah itu ada hadiah-hadiah menarik seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini, kita juga ada kelas pasti yang kita adakan pada siang hari ini, dan tentunya di sini bisa langsung daftar langsung ya. Jadi kita setiap hari update kelas-kelas kita yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung mengikuti. Dan yang terakhir kalau kita lihat di sini juga ada kelas pasar modal, tentunya bisa langsung daftar dengan klik info detail di sini. Nah, sekolah pasar modal ini kita biasanya mengadakan bersama EDX atau Indonesia Stock Exchange. Kita akan membahas terkait pasar modal atau misalnya tentang
instrumen-instrumen apa saja yang ada di pasar modal, atau Bapak Ibu bisa langsung belajar bersama narasumber kita. Biasanya itu ada Mas Yusuf ya, Mas Yusuf Adi Perdana selaku dari Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia. Dan jangan kelewatan ya, jadi kita akan adakan di hari Kamis di tanggal 29 September 2022, kita acaranya dari pukul 1 hingga 4 sore. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi, tinggal langsung daftar saja, diklik registrasi di sini, dan nanti Bapak Ibu mengisi nama lengkap, alamat email, nomor telepon untuk kami hubungi, dan kita akan masukkan grup untuk informasi terkait Link Zoom atau acara yang nanti kita adakan tanggal 29 September 2022, seperti itu. Dan tentunya kita biasanya ada acara meet and greet, dan tentunya bisa mengikuti ya di sini ya. Nah, kita juga kebetulan ada acara meet and greet, jadi Bapak Ibu juga bisa langsung daftar nih. Kita acaranya tanggal 15 September 2022, kita bisa langsung klik aja di sini di info detail. Nah, pada acara meet and greet ini kita dinarasumberin oleh Wijaya Karya Persero Tbk dan PT Adikarya Persero Tbk, dan Bapak Ibu jika ingin mengikuti tentunya sangat gampang sekali untuk mendaftarnya. Tinggal klik register di sini dan kita nanti akan informasikan untuk lead Zoom-nya dari grup ya. Nanti kita akan masukkan grup dan kita akan informasikan terkait lead Zoom-nya di tanggal 15 September 2022. Dan acaranya kita mulai pada pukul 2 siang sampai 3:30 ya, 3:30 waktu Indonesia Barat. Dan klik registernya tinggal klik di sini. Dan tentunya kita juga ada doorprize yang cukup menarik yang sayang banget untuk dilewatkan, khusus Bapak Ibu atau yang nasabah nih. Jadi Bapak Ibu yang belum jadi nasabah nanti bisa buka rekening kita di cgsmbi.co.id, dan mungkin yang sudah nasabah bisa langsung dikirimkan ke RDN-nya, seperti itu. Oke, karena di sini kita sudah menampilkan promo-promo dan acara-acara kita, program-program kita, saya stop saya terlebih dahulu. Dan di sini juga sudah ada Bu Fani yang akan membawakan sesi pertama. Mungkin kita sapa dulu. Halo Bu Fani. Halo, Mas Wisnu, Ya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu Fani. Gimana kabarnya Bu Fani? Ya, baik juga, dan semoga hari ini juga teman-teman ataupun Bapak dan Ibu semua dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya. Ya, amin. Oke, Bu Fani, tanpa perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilakan ya untuk sesi pertamanya. Oke, thank you untuk kesempatannya. Nah, saya akan coba untuk share screen dulu nih ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Bu Fani? Oke, slide-nya ganti nggak ya? Ganti, sudah keganti. Oke, thank you. Siap. Nah, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Vanessa Herman. Saya adalah Data Research Analyst dari CGSMB Sekuritas Indonesia ya. Dan hari ini kita akan belajarin tentang apa sih? Kita akan belajarin kenapa sih investasi saham itu penting sebenarnya gitu ya. Balik lagi ini sebenarnya bukan hanya untuk milenial ya, tapi sebenarnya juga di luar milenial juga bisa gitu ya. Nah, hari ini apa aja nih yang kita bahas nih? Pentingnya investasi saham, ini yang akan kita bahas pertama. Kemudian yang kedua adalah nanti kita akan kasih contoh nih ya, antara kalau misalkan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian itu hanya menabung saja dengan kalau misalkan investasi di saham gitu ya. Dan nanti kita juga akan share mengenai kondisi market saat ini tuh seperti apa sih gitu ya. Nah, pertama nih Bapak Ibu, teman-teman. Pastinya sebenarnya kita semua yang hadir di sini, pastinya kepingin jadi orang yang berhasil. Ada nggak mungkin yang berpikir bahwa nggak apa-apa deh saya nggak berhasil gitu ya. Rasanya semuanya ingin jadi berhasil ya. Nah, kategori berhasil mungkin beda-beda nih. Ada yang mungkin berpikir, oh berhasil itu kalau saya sudah punya uang sekian misalkan gitu ya. Atau saya berhasil ketika sudah bisa mencapai A, B, C gitu ya. Nah, tapi intinya setiap kita yang ingin berhasil, ini harus punya mindset seperti orang yang berhasil pastinya ya. Jadi apa aja sih mindset orang berhasil yang otomatis kita harus melihat nih
ke orang-orang yang memang udah berhasil sebelumnya dibandingkan dengan kita gitu ya. Contoh, apa nih, ada perbedaan antara orang yang berhasil dengan mindset orang yang belum berhasil. Jadi biasanya nih orang yang berhasil itu dia bukan sekedar berpikir lagi untuk sekedar bekerja gitu ya, tapi mereka berpikir gimana caranya supaya nanti suatu saat saya bisa memiliki sebuah company sendiri gitu ya, dan di mana nanti saya bisa mempekerjakan orang-orang yang pintar ataupun cerdik gitu ya. Jadi ini bedanya nih. Kalau misalkan belum berhasil biasanya nih kita cuma sekedar mikir, oke, saya akan kuliah yang pintar gitu ya, dapat nilainya bagus, dan nanti saya bisa kerja di perusahaan yang besar. That's it gitu ya. Nah, ternyata kalau orang berhasil tuh lebih dari itu. Kemudian yang kedua, dan ini di bold ya, di bold merah. Kenapa? Karena biasanya nih rata-rata untuk orang yang berhasil, itu tuh dia bukan cuma sekedar menabung ya, tapi biasanya ini udah melakukan yang namanya investasi. Nah, kalau ditanya kenapa? Karena perbedaan return antara nanti ya, kalau kita hanya menabung dengan investasi, itu perbedaan returnnya cukup jauh. Gitu ya. Jadi makanya rata-rata nih orang yang berhasil itu orang yang sudah mulai melakukan investasi. Nah, kemudian yang ketiga nih, apalagi nih? Nah, biasanya akan terlihat kalau misalkan kita menghadapi kondisi yang sulit gitu ya. Biasanya orang yang berhasil ini nggak akan mudah menyerah gitu ya. Jadi ketika mencapai satu kondisi sulit, nah dia akan berpikir gimana nih caranya supaya saya bisa bangkit dan mampu lebih baik lagi nih dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang berhasil. Next, yang paling penting adalah nih, jadi rata-rata nih Bapak Ibu ya, orang yang berhasil itu berpikir bahwa saya tuh bukan harus bekerja untuk mendapatkan uang, tapi mindsetnya adalah udah uang yang harus bekerja untuk saya, gitu ya. Nah, kelihatannya mungkin aneh, gimana sih caranya kok uang bisa kerja untuk kita gitu ya? Emang kayak gimana sih maksudnya? Nah, nanti akan kita jelasin di belakang nih kenapanya ya. Nah, next nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia ya, ini nggak jauh dari dua kata yaitu fear dan juga greed gitu ya. Dimana biasanya pertama nih kita akan ada di fase pastinya kita takut kalau misalkan kita nggak punya uang gitu ya. Dan apa yang kita lakukan ini yang memotivasi kita untuk bekerja keras. Bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Lalu ketika kita sudah mendapatkan uang gitu ya atau mendapatkan penghasilan, nah maka yang muncul adalah greedy-nya tadi nih, di mana kita mulai berpikir gimana nih caranya untuk punya misalkan mobil baru gitu ya, punya handphone baru, baju bermerek mungkin gitu ya, atau tas bermerek dan sebagainya. Nah, ketika greedy ini muncul, biasanya nih kita harus menimbang-nimbang ya, apakah memang pengeluaran yang kita lakukan ini nih bisa dicukupkan dari tadi ya penghasilan yang kita dapatkan, atau biasanya ketika justru pengeluaran kita itu lebih besar dibandingkan dengan penghasilan kita, ini kita bisa aja nih melakukan pembelian dengan cara berhutang misalkan gitu ya. Dan otomatis ketika kita udah punya hutang dan sebagainya, akhirnya kita akan kembali lagi ke fase bahwa kita takut hidup karena nggak punya uang gitu ya. Mungkin karena sulit nih untuk melunasi hutang-hutang kita gitu. Dan begini seterusnya nih. Jadi ini sebetulnya yang dinamakan dengan rate race. Jadi rate race itu adalah sebenarnya kondisi di mana seseorang belum financial freedom gitu ya. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan kita sebagai karyawan, biasanya nih kita pagi berangkat kerja gitu ya, kemudian dapat gaji. Nah, kalau misalkan udah ada cicilan, misalkan cicilan rumah, cicilan kendaraan ya, apalagi kalau misalkan mau ada cicilan gara-gara beli jam tangan bermerek misalkan gitu ya, tapi kita masih nyicil, nah itu pastinya akan memberatkan kita. Dan biasanya nih di akhir bulan itu kita udah nggak punya yang tersisa lagi gitu ya. Nah otomatis kita akan khawatir lagi dan akan berusaha untuk mencari uang lagi dan seterusnya ya. Ini biasanya yang belum dikatakan bebas keuangan atau belum financial freedom. Nah pertanyaan yang harus kita renungkan nih adalah apakah kita masih mau hidup terus nih dalam jebakan rate race tadi gitu ya. Dengan kekhawatiran kalau udah tanggal tua nih
Aduh, udah kebat-kebit gitu ya. Ini saya udah nggak cukup nih, entar malam mau makan apa ya, bakmi aja deh gitu ya, mie Indomie gitu ya. Nah, ini kalau masih seperti itu berarti, belum financial freedom ya. Dan berapa lama lagi nih kita masih mau ada di jebakan yang sama, seperti itu. Nah, faktanya nih Bapak Ibu ya, jadi walaupun, misalkan mungkin sekarang kita merasa bahwa kita sudah, financial freedom gitu ya, tapi di Indonesia itu kita punya, batas pekerjaan nih, sampai dengan usia 55 tahun. Jadi kalau misalkan, Bapak dan Ibu atau adik-adik, teman-teman semua gitu ya, misalkan kerja di satu company gitu ya, mungkin sekarang kita nggak berpikir bahwa, nanti suatu saat kalau kita udah tua nih akan hidup dari mana ya gitu, mungkin belum kebayang. Kenapa? Karena selama ini, rasanya semuanya baik-baik aja gitu ya. Tapi ketika kita udah mencapai usia hampir pensiun nih, katakanlah di 55 tahun ke atas ya, ini biasanya kita mulai mikir nih, "Oke, sebentar lagi saya pensiun, abis itu nanti saya mau hidup dari mana ya?" Gitu. Nah, ini biasa baru mulai, kebuka nih, harus mencari alternatif investasi apa ya, gitu. Dan biasanya kalau baru mau mulai ketika pensiun itu sebenarnya udah agak telat gitu ya, karena kenapa? Justru kita harus ngumpulin harusnya tuh dari kita masih muda gitu ya, bukan pas ketika benar-benar udah saatnya, tiba untuk pensiun nih baru, khawatir gitu ya, mau gimana nih, harus apa yang dilakukan dan sebagainya. Nah, karena itu sebenarnya kita sarankan teman-teman semua gitu ya, untuk investasi sejak dini, karena ini sebetulnya yang, paling kita butuhkan gitu ya. Kebayang nggak teman-teman kalau misalkan, kita pensiun nih di usia 55 tahun gitu ya. Kemudian, kita masih dikasih umur panjang katakanlah sampai dengan 70 tahun, 80 tahun gitu ya. Atau mungkin kalau kita jaga pola makan dan sebagainya mungkin kita hidup sampai dengan 90 tahun misalkan gitu ya. Nah itu, berarti kan makin panjang kita hidup nih makin banyak sebetulnya nih yang kita butuhkan untuk, kebutuhan hidup kita gitu ya di masa tua. Apalagi biasanya kalau udah tua nih, pengeluaran lebih banyak. Kenapa? Lebih banyak untuk kesehatan gitu ya. Entah itu beli vitamin gitu ya, terus, untuk check up misalkan gitu ke dokter dan sebagainya gitu ya. Nah karena itu, penting banget yang namanya, investasi sejak dini, seperti itu. Nah, kalau di sini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian lihat ya, jadi ini ada yang namanya cash flow quadrant. Nah, cash flow quadrant ini sebenarnya terbagi atas, secara garis besar ada 2 ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah yang namanya aktif dan yang sebelah kanan adalah pasif ya. Nah, yang aktif ini apa sih maksudnya? Jadi aktif ini adalah di mana kita yang harus, bekerja untuk mendapatkan uang gitu ya. Contohnya apa? Dia kebagi 2 lagi nih, ada yang employed, ini benar-benar, kerja di company gitu ya, di mana, kita pastinya ada keterbatasan, misalkan kita nggak bisa, pulang seenaknya gitu ya, kita nggak bisa, suka-suka deh, kapan deh, saya mau datang, kapan saya nggak mau datang gitu, pastinya ada aturan-aturannya ya. Dan juga yang kedua adalah yang di self-employed gitu ya. Self-employed, mungkin lebih relatif lebih, apa ya, bisa mengatur waktu sendiri nih dibandingkan dengan yang benar-benar employed. Contohnya misalkan self-employed itu apa? Misalkan, pekerja seni kayak misalkan si Raisa gitu ya, dia kan penyanyi ya. Nah, kalau misalkan kayak Raisa, mungkin dia memang tetap nih harus, bekerja dulu untuk mendapatkan uang gitu ya. Tapi dari segi waktu mungkin dia bisa lebih fleksibel, karena dia bisa menentukan kapan nih, saya mau nyanyi, kapan saya nggak mau nyanyi gitu ya, kapan dia mau liburan dan sebagainya. Nah, tapi intinya adalah yang di sebelah kiri ini adalah kondisi yang di mana, kita tetap harus bekerja dulu nih, baru akan mendapatkan uang gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita nih pasti rata-rata ada di, di kuadran yang sebelah kiri ya, di mana, mungkin rata-rata kita udah menghasilkan uang, tapi dengan cara bekerja dulu nih gitu ya. Mungkin yang belum banyak adalah di mana kita berpikir bahwa, uang nih yang harus kerja buat kita, gitu ya, yaitu di kuadran yang, di sini, yang big business dan juga di investor. Nah, kita bicara tentang big business dulu nih. Kalau kita ngobrol tentang big business gitu ya, misalkan, contohnya adalah si, Bill Gates gitu ya. Kenapa dibilang money yang kerja untuk dia? Jadi contohnya, karena dia udah punya sorry, bentar ya teman-teman. Nah, karena dia udah punya, bisnis yang sangat besar gitu ya.
mungkin sebenarnya dia juga nggak perlu tiap hari ke kantor misalkan untuk memaintain company-nya itu yang udah running sendiri gitu ya. Tapi pastinya untuk kita bisa mencapai membangun sebuah big business, nah kira-kira nih modal yang kita butuhkan gede nggak nih teman-teman? Pasti gede banget ya. Nggak mungkin kalau kita misalkan cuma punya modal 1 juta, kita bisa bangun yang namanya big business gitu ya. Pasti itu nggak cukup dan benar-benar kita harus ngumpulin modal yang sangat banyak gitu ya untuk bisa membuat satu big business. Nah, tapi kalau modal kita relatif terbatas, cuma kita pengen nih gimana caranya saya bisa mendapatkan passive income, yaitu uang yang kerja buat kita gitu ya. Kita bisa menjadi yang namanya investor gitu ya. Contohnya adalah Warren Buffett. Kenapa? Kalau kita jadi investor, ini dikatakan bahwa uang yang akan kerja buat kita. Nah, jadi contohnya gini, misalkan teman-teman nih beli sebuah saham tertentu gitu ya. Teman-teman tuh hanya investasikan uang teman-teman di saham tersebut dan teman-teman bisa melakukan aktif tadi ya kerja untuk mendapatkan uang. Jadi misalkan entah itu sebagai employee atau misalkan mungkin teman-teman punya bisnis online shop dan sebagainya gitu ya. Tapi uang dari hasil investasi teman-teman itu akan tetap jalan nih untuk teman-teman gitu ya. Jadi secara nggak langsung uangnya itu yang udah mengenerate return sendiri untuk kita. Nah, di sini yang namanya money yang kerja buat kita, bukan lagi kita yang kerja untuk mencari uang, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, jadi harus ada 4 basic investment mindset nih yang harus kita miliki ya. Jadi memang ada beberapa nih, ada tipe investor yang dia memilih modalnya ini dikelola aja nih oleh pihak lain gitu ya. Contohnya apa sih? Misalkan kalau misalkan nggak mau repot, ya kita beli reksadana. Kenapa? Karena reksadana itu berarti kita menyerahkan sepenuhnya gitu ya, kita memberikan kepercayaan nih kepada si manajer investasi yang mengelola reksadana tersebut dan nanti kita tinggal lihat aja gitu ya at the end of the month misalkan gitu ya, ini hasilnya returnnya positif nih atau misalkan negatif gitu ya, tapi pastinya udah nggak bisa komplain karena itu kita udah menyerahkan ke si fund manager tadi yang mengelola reksadana tersebut gitu ya. Nah, kemudian kedua ada juga tipe investor yang tidak mau belajar untuk berinvestasi. Mungkin dari segi misalkan belum terlalu percaya diri gitu ya, atau kayaknya menganggap bahwa menerima sesuatu hal yang baru ini masih sulit nih untuk dia gitu ya. Tapi pastinya saya yakin nih teman-teman semua yang ikut di hari ini itu bukan termasuk tipe investor yang ini ya. Karena teman-teman sudah menyisihkan waktu teman-teman nih untuk mengikuti kelas hari ini ya. Dan yang ketiga nih, ada juga banyak investor yang memang berpikir bahwa mereka nih belum punya cukup uang. Jadi kemarin saya nih ada seminar gitu ya dengan anak-anak kuliah, dan mereka tuh bilang, "Kayaknya saya belum bisa deh, soalnya uang saya ini masih terbatas banget, Kak," gitu ya. Jadi kayak misalkan, mungkin saya baru punya di bawah 1 juta gitu ya, gimana saya mau investasi, kayak gitu ya. Nah, mereka tuh berpikir mungkin bahwa kalau misalkan saya udah punya katakanlah 10 juta atau 100 juta, baru saya mau akan mulai untuk investasi gitu ya. Nah, ini kadang-kadang nih pola pikir yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya bukan berapa banyaknya uang yang kita miliki baru kita mulai investasi, tapi justru yang harus kita lakukan adalah seberapa cepat nih kita mulai untuk investasi sejak dini, karena itu sebenarnya yang paling penting ya. Dan pastinya nih yang keempat adalah investor yang sedang belajar dan masih belajar nih untuk investasi ya. Pastinya mungkin teman-teman termasuk dalam yang lagi belajar nih ya untuk bisa berinvestasi dengan tepat. Nah, kalau ditanya nih, kenapa sih dari tadi kita ngomongin tentang investasi gitu ya? Karena sebenarnya teman-teman juga harus mengetahui bahwa ada yang namanya inflasi. Jadi inflasi ini apa sih? Inflasi ini sebenarnya adalah gampangnya ya. Kalau misalkan dulu kita bisa beli barang A, mungkin seharga misalkan Rp1.000 gitu ya. Kemudian 10 tahun kemudian kita mau beli lagi barang yang sama, mungkin harganya tuh udah nggak bisa 1.000 gitu ya, mungkin harganya udah naik jadi 2.000 gitu. Dan kenapa dia bisa naik? Nah ini karena ada faktor yang namanya inflasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menghasilkan return
di atas inflasi, itu sebetulnya nilai mata uang kita berarti makin lama tuh makin turun. Walaupun mungkin secara nominal ya, misalkan saya dari dulu nabung nih, saya udah nabung, udah terkumpul 100 juta gitu ya misalkan. 100 juta buat saya sekarang tuh besar gitu ya. Tapi 10 tahun lagi mungkin 100 juta yang tadi kita tabung itu tuh nggak ada artinya. Kenapa? Karena mungkin semua barang-barang udah jauh lebih mahal gitu ya. Jadi 100 juta di ukuran nanti 10 tahun ke depan itu mungkin udah nggak gede lagi nih gitu ya. Jadi artinya apa? Nggak cukup kalau misalkan kita cuma nabung doang gitu ya. Jadi kita harus cari mana sih alternatif investasi yang bisa menghasilkan return di atas inflasi gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan kita taruh uang di deposito ya. Uang deposito sekarang berapa sih? Paling gede kayaknya kalau big bank mungkin 3% ya dapat bunga depositonya gitu ya. Nah, 3% itu belum misalkan dikurangi dengan tax 20% gitu ya. Nah, sedangkan inflasi sekarang mungkin udah hampir mendekati 5% gitu ya. Katakanlah nanti jatuhnya 5% di akhir tahun. Berarti kita kan datanya tadi cuma 3% ya, teman-teman Bapak Ibu ya. Tapi inflasinya 5%. Jadi sebenarnya tuh uang kita malah nilainya tergerus. Nah, kapan uang kita nggak tergerus? Kalau misalkan kita taruh di katakanlah obligasi atau apa gitu ya, yang menghasilkan return mungkin 7% atau 8% gitu ya. Nah, itu pun kita sebenarnya nggak dapat pure 7%, 8%, tapi nilai mata uang kita itu sebenarnya real return-nya itu 7 dikurangin dengan 5% yang inflasi tadi gitu ya. Jadi kurang lebih berarti return kita cuma sekitar 2% gitu ya. Itu real return yang kita dapatkan. Nah, karena itu penting banget nih untuk kita bisa memilih alternatif investasi apa nih yang tepat gitu ya, supaya nilai mata uang kita nggak tergerus oleh yang namanya inflasi. Nah, kalau ditanya nih teman-teman, jadi alternatif investasi apa sih kemudian yang bagus gitu ya? Tadi kalau dibilang tabungan, nanti nilai mata uang saya turun gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dan Bapak Ibu lihat di gambar ini, kira-kira mana nih yang memberikan hasil investasi yang paling tinggi? Nah, di sini kelihatan banget ya. Jadi di saham itu memang secara long term memberikan return yang paling tinggi nih, bahkan dibandingkan dengan misalkan obligasi negara, deposito, emas, tabungan ya. Karena saya yakin mungkin di antara teman-teman sekalian dan Bapak Ibu ini mungkin udah punya nih yang namanya tabungan, deposito, emas gitu ya. Mungkin beberapa udah punya obligasi negara. Tapi mungkin belum banyak juga nih ya, dari antara teman-teman atau misalkan Bapak Ibu yang mencoba alternatif investasi di saham gitu ya. Kenapa? Karena mungkin biasanya nih masih lack informasinya gitu ya. Jadi berpikir bahwa saham ini cenderung sangat beresiko dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin menghindari investasi ini. Padahal kalau misalkan dilihat secara long term memang dia yang menghasilkan return paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, apa aja sih keuntungan dari investasi saham? Nah, jadi investasi saham ini sebenarnya keuntungannya banyak ya. Jadi yang pertama adalah kita bisa dapat yang namanya capital gain. Nah, apa itu capital gain? Capital gain ini adalah selisih harga beli dan juga harga jual. Jadi contohnya gini, misalkan Bapak dan Ibu atau teman-teman nih beli saham A gitu ya di harga 100 misalkan. Kemudian berapa lama kemudian nih harga sahamnya mulai naik gitu ya, jadi 200. Nah, berarti keuntungan Bapak Ibu adalah selisih tadi nih antara harga jual 200 dikurangin dengan harga beli di 100 gitu ya. Itu yang disebut dengan capital gain. Nah, selain itu kita bisa dapat apa lagi nih? Selain dapat capital gain, saham ini juga biasanya membagikan yang namanya dividen. Jadi ada beberapa emiten yang betul-betul rajin memberikan dividen bahkan dalam jumlah yang besar gitu ya. Nah, dividen sendiri itu apa sih? Dividen ini adalah sebenarnya pembagian keuntungan nih yang dilakukan oleh company yang sudah listing gitu ya. Dan dia tuh bagi ke pemegang sahamnya. Tapi pastinya ini secara persentase ya. Jadi misalkan nih ada company yang menghasilkan laba sekian gitu ya. Kemudian dia bilang dia akan bagi 80% misalkan dari labanya itu sebagai dividen. Nah, berarti nanti 80%-nya itu dia akan bagi ke pemegang sahamnya. Dan itu tinggal kita lihat aja nih, kita tinggal punya berapa lot sih gitu ya. Nanti tinggal kita hitung aja dividennya secara pro rata seperti itu ya. Nah, next nih,
kita juga bisa memiliki bisnis suatu perseroan dengan modal yang relatif kecil. Nah, apa sih maksudnya? Contohnya gini, misalkan Bapak dan Ibu mungkin kepingin punya satu bisnis, misalkan jual otomotif misalkan gitu ya. Tapi kita butuh modal gede nggak nih kira-kira untuk bisa punya bisnis di otomotif? Pastinya gede ya. Kalau kita misalkan mau buat satu company nyaingin Astra Internasional, kayaknya agak mustahil gitu ya. Tapi kita bisa loh beli saham Astra Internasional misalkan. Kemudian bisa nggak kita disebut bahwa kita bisa memiliki si company tersebut, tapi dengan modal yang relatif kecil. Bisa aja kan, misalkan kita beli sahamnya itu cuma satu lot. Cuma kita kan tetap dapat hak nih untuk ikut RUPS dan sebagainya gitu ya. Berarti kita sebenarnya bisa dikatakan bahwa kita memiliki bisnis di Astra Internasional gitu, atau kita punya bisnis otomotif nih berarti ya, dengan modal yang relatif kecil. Nah, kemudian saham juga sebenarnya ini punya tingkat likuiditas yang tinggi ya. Jadi sebetulnya asal Bapak dan Ibu betul memilih sahamnya gitu ya, sahamnya yang liquid, jangan yang nggak liquid. Ini sebenarnya gampang banget untuk kita melakukan penjualan ketika misalkan kita butuh dana gitu ya. Ketika kita butuh dana dan memang kita investasinya itu di saham gitu ya, kapanpun kita butuh itu bisa langsung kita jual gitu ya. Nah, next, kalau dilihat juga secara pajaknya juga ini rendah dan juga udah final ya. Kemudian nggak usah khawatir bahwa saham itu masuk ke dalam investasi bodong, karena kita tuh udah diatur dan juga diawasi oleh OJK. Nah, sekarang pengertian sahamnya sendiri nih. Jadi saham itu apa sih? Nah, saham ini sebenarnya adalah bukti kepemilikan suatu perseroan gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi nih, misalkan Bapak Ibu beli saham Astra Internasional ya, atau kode sahamnya ASII, nah berarti ini bukti kepemilikan bahwa Bapak Ibu atau teman-teman ini punya kepemilikan gitu ya di Astra Internasional seperti itu ya. Dan pembelian saham itu ada minimalnya. Nah, minimalnya berapa? Minimalnya ini adalah satu lot. Satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi misalkan Bapak dan Ibu mau beli saham A gitu ya di harga 100. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Kita butuh modal berapa nih untuk beli satu lot ya? Jadi harganya tadi yang 100 dikali dengan jumlah lot yang diinginkan tadi ya, yaitu satu lot, dikali dengan 100 lembar saham gitu ya. Itu adalah dana yang Bapak Ibu butuhkan untuk membeli saham tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep saham nih. Jadi katakanlah Bapak Ibu di sini ada yang namanya Bapak Bejo ya. Di mana Bapak Bejo ini nih pengen banget punya usaha gerobak bakso gitu ya. Nah, tapi dia nih belum punya modal yang cukup. Jadi katakanlah Pak Bejo ini baru punya 1 juta, tapi cita-citanya tinggi nih. Dia mau punya usaha, tapi dia butuh uang 8 juta gitu ya. Caranya gimana? Caranya macam-macam ya. Bisa dia misalkan pinjam uang ke bank gitu ya, atau misalkan mungkin pakai pinjaman online gitu ya, atau misalkan dia patungan nih dengan teman-temannya supaya dia bisa beli gerobak bakso tadi gitu ya. Nah, katakanlah yang akhirnya diambil oleh si Pak Bejo adalah dia ajak ke 7 temannya yang masing-masing menanamkan uang nih di Pak Bejo sebesar 1 juta rupiah gitu ya. Dan akhirnya kan terkumpul nih 8 juta ya untuk dia bisa beli si gerobak bakso tadi. Nah, katakanlah nih gerobak bakso tadi itu akhirnya benar-benar berhasil bisnisnya gitu ya. Mungkin laris manis nih di tengah cuaca yang hujan gitu ya. Lagi musim hujan. Nah, tadinya nih dia cuma punya 1 gerobak. Sekarang Pak Bejo jadi bisa punya 2 gerobak bakso. Yang artinya adalah modal dia yang tadinya 1 juta ini udah berkembang jadi 2 juta. Otomatis ya. Karena 1 8 juta, nah kalau 2 kan berarti secara value nih jadi 16 juta gitu ya. Otomatis mereka semua juga untung nih. Dari yang tadinya modal 1 juta jadi 2 juta gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak nih teman-temannya jual lagi ke orang lain? Kalau misalkan mereka merasa, oke udah cukup nih kayaknya nih, return saya segini gitu ya. Boleh aja gitu ya. Nah, demikian juga sebenarnya ini konsep di saham. Jadi konsepnya seperti apa? Kita umpamakan si Bapak Bejo tadi ini sebetulnya adalah emiten yang mau listing di Bursa Efek gitu ya. Jadi emiten ini kadang kan dia ingin mengembangkan usaha, tapi mungkin
ada keterbatasan biaya gitu, keterbatasan dana ya. Dan apa yang harus dia lakukan? Otomatis dia harus coba untuk pinjam misalkan melalui loan ke bank gitu ya, atau misalkan dengan menerbitkan obligasi gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau misalkan yang dia lakukan adalah melakukan IPO sahamnya gitu ya, yaitu IPO di bursa efek. Nah, kita sebagai pembeli saham IPO itu akan masuk sebenarnya ke dalam pembeli saham IPO yang pertama gitu ya. Jadi masuk ke dalam teman-teman si Pak Bejo tadi nih yang menanamkan uangnya untuk si emiten ini bisa mengembangkan usahanya gitu ya. Dan kalau misalkan emiten ini akhirnya betul-betul berkembang bisnisnya, dan biasanya kalau dia berkembang otomatis ini harga sahamnya juga akan ikut terkerek naik. Biasanya seperti itu ya. Dan otomatis berarti nilai kita, investasi kita itu juga akan ikut naik gitu ya. Dan kita juga bebas nih bisa menjual lagi ke orang lain gitu ya. Kalau misalkan kita ngerasa return-nya udah cukup nih seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh pertumbuhan saham blue chip untuk jangka panjang. Jadi kita ambil contoh IPO BCA nih ya. Jadi BCA ini kalau kita lihat IPO pertama kali kan di tahun sekitar 2000 ya. Kalau kita tarik ke belakang nih dengan sampai dengan tahun 2022 Bapak Ibu ya, itu kurang lebih tumbuhnya tuh sekitar 23,6% per tahun. Nah, tadi ya kalau misalkan kita bandingkan dengan deposito, deposito per tahun berapa sih? Paling sekarang tuh 3% ya. Paling gede kalau misalkan kita nego-nego mungkin sekitar 5% lah gitu ya. Jadi jauh banget bedanya nih antara kita misalkan cuma taruh di deposito dengan taruh di saham secara jangka panjang seperti itu ya. Nah, kemudian next pertanyaan yang muncul nih biasanya adalah saya tertarik nih untuk investasi gitu ya, tapi berapa persen sih idealnya yang harus saya investasikan gitu ya dari pendapatan saya. Nah, sebetulnya idealnya adalah kalau misalkan Bapak, Ibu, atau teman-teman ini masih di usia sekitar 20 sampai 30 tahun gitu ya. Ini alokasi investasinya bisa sekitar 60 sampai 70% gitu dari total penghasilan per bulan. Kenapa gede banget? Nah, karena gini, kalau misalkan kita lihat nih ya, kenapa gede? Karena biasanya di usia-usia ini nih kita masih mungkin tinggalnya dengan orang tua gitu ya, dan di mana biasanya pendapatan yang kita hasilkan ini belum betul-betul kita butuhkan untuk keperluan kita. Kayak misalkan nih, makan mungkin udah disiapin sama orang tua gitu ya, masih dengan orang tua. Kemudian tinggal kita nggak perlu bayar listrik atau air dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita belum berkeluarga, kita nggak perlu mikirin nih, misalkan nanti uang sekolah anak gimana ya gitu ya, kira-kira anak saya nanti butuh asuransi enggak dan sebagainya gitu ya. Karena itu alokasi investasinya besar kalau misalkan masih di usia range 20 sampai dengan 30 tahun gitu ya. Nah, beda lagi nih kalau misalkan kita udah masuk ke usia 30 katakanlah sampai dengan 40 tahun. Kenapa? Alokasi investasinya ini mungkin akan makin kecil gitu ya dibandingkan ketika kita masih umur 20-an. Kenapa? Mungkin di usia-usia ini kita udah mulai berpikir untuk berkeluarga gitu ya. Dimana kalau apalagi udah punya anak, nah ini butuh mikiran untuk biaya persalinan ya, asuransi kesehatan anak, sekolah anak dan sebagainya ya. Karena itu mungkin kita cuma bisa katakanlah investasinya 30% nih dari total penghasilan kita gitu ya. Nah, beda lagi nih kalau misalkan kita udah ada di usia sekitar 40 sampai 50 tahun gitu ya. Mungkin karena memang biasanya di usia-usia ini nih kita udah mencoba untuk berusaha mandiri gitu ya, dalam arti udah nggak kepikir lagi untuk mau kerja terus dan mungkin pengen punya usaha sendiri gitu ya. Biasanya nih kita akan butuh modal nih kalau untuk membangun satu usaha tertentu gitu ya. Otomatis alokasi investasinya ini akan bakal makin kecil. Mungkin katakanlah kita cuma bisa 20% misalkan gitu ya dari penghasilan bulanan kita. Nah, apalagi kalau misalkan udah usia di atas 50 tahun, ini pastinya lebih kecil lagi alokasinya ya. Mungkin cuma bisa katakanlah 10% atau mungkin di bawah 10% atau mungkin udah nggak bisa bahkan gitu ya karena banyak keperluan yang harus
disiapkan, terutama misalkan mendekati masa pensiun gitu ya, berhubungan dengan kesehatan juga gitu ya. Jadi inilah yang terjadi, dan makanya kita katakan tadi bahwa sebenarnya investasi itu yang paling baik adalah sebenarnya yang paling dini gitu. Jadi bukan diukur berdasarkan berapa sih uang yang udah kita punya baru kita investasi gitu ya. Tapi seberapa cepat kita sadar bahwa kita harus melakukan investasi, itu yang paling baik ya. Nah, kenapa kita harus think like an owner? Jadi gini, kalau misalkan kita udah investasi di satu saham tertentu gitu ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu yang udah coba investasi di saham gitu ya, biasanya kendalanya ini adalah kapan sih saya mau jual sahamnya. Kalau misalkan udah beli, kapan mau jualnya gitu ya. Karena biasanya kita berpikir bahwa kalau dia udah naik dikit nih, kita pengen jual cepet-cepet gitu. Kenapa? Ini udah untung nih, saya mau jual sekarang gitu ya. Nah, padahal kalau kita berpikir untuk investasi, terutama untuk investasi jangka panjang gitu ya, kita harus pikir bahwa kita bukan hanya akan profit ketika kita jual sahamnya. Contohnya apa? Misalkan gini, berapa kali sih Bill Gates jual bisnis Microsoft-nya dia gitu? Enggak kan, enggak dijual gitu ya. Jadi dia percaya kalau misalkan kita itu sebagai owner ya, act like owner, kita tuh nggak akan menjual company kita karena kita tahu ke depan misalkan dia mungkin akan menghasilkan sekian nih untuk kita gitu ya. Jadi entah itu sekarang mungkin masih kurang baik gitu ya bisnisnya, tapi saya yakin misalkan suatu saat bisnis saya nih akan growth-nya tuh oke gitu ya. Nah, jadi fokusnya sebenarnya adalah bukan kita cepat-cepat jual atau kita harus jual di harga berapa sebenarnya kalau untuk investasi ya. Tapi kita yakin bahwa company ini memang akan bisa menghasilkan earnings yang oke ke depan gitu ya. Karena biasanya kalau earnings-nya ini naik, otomatis harga sahamnya juga biasanya ini akan mengikuti gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu ini study case antara kalau misalkan kita cuma menabung dengan kita investasi di saham ya. Jadi ini misalkan di sini ada Anto nih ya, dia umurnya 31 tahun, penghasilannya 15 juta per bulan, dan dia sudah berkeluarga. Nah, katakanlah dia setiap bulan itu investasikan, pendapatan dia tuh sekitar 13,3% ya. Jadi dia sisihkan setiap awal bulan sebesar 2 juta rupiah. Ini sejak awal Januari dia lakukan itu gitu ya. Dan dia taruh investasinya seperti apa nih porsinya ya. Jadi porsinya dibagi dua, 1 juta dia taruh di tabungan, dan 1 juta ini dia selalu beliin saham BBRI gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan lihat berapa sih hasil investasinya Pak Anto di akhir tahun 2021 ya. Tapi ini dengan catatan investasinya ini nggak pernah diambil dan ini digulung gitu ya, investasinya digulung secara berkala. Nah, ini hasilnya nih Bapak Ibu nih. Jadi kalau misalkan cuma pure ditabung ya, tabung 1 juta setiap bulan, dia otomatis return-nya itu hanya kecil banget ya, 0,2%, karena ini balik lagi tabungan bukan deposito ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk ditaruh di bank BRI ya, setiap bulan dia beliin saham itu 1 juta rupiah. Jadi dia nggak pakai lihat harganya, dia cuma beli aja secara berkala setiap awal bulan gitu ya. Nah, keuntungannya dia, return-nya itu 29,3%. Nah, jadi kebayang Bapak Ibu ya, dalam 4 tahun dia bisa hasilkan segini. Nah, kira-kira investasi apa nih? Misalkan kayak deposito, itu kayaknya nggak mungkin bisa hasilin segini gitu ya. Makanya tadi kita katakan bahwa hasil dari investasi itu biasanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita hanya menabung atau dengan deposito aja, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan cerita sedikit nih mengenai kondisi market saat ini seperti apa sih gitu ya. Jadi kondisinya memang adalah potensi terjadinya resesi terutama di US itu sekarang makin tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang potensi terjadinya resesi di US itu kurang lebih udah sekitar 50%. Ini data yang kita ambil dari Bloomberg seperti itu ya. Cuma kalau ditanya Indonesia sendiri gimana nih? Biasanya kan kalau US udah resesi biasanya Indonesia juga bisa keseret gitu ya. Karena kita balik lagi negara yang
emerging market gitu kan. Tapi ternyata Indonesia tuh justru relatif lebih kuat loh dibandingkan dengan katakanlah tadi US tadi gitu ya. Karena secara probabilitas terjadi resesi kita tuh hanya 5%. Dan kalau kita dibandingkan dengan peers di Asia Pasifik lainnya, itu kita sebenarnya juga termasuk probabilitas yang paling kecil gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi sebenarnya kalau ditanya ekonomi kita ini masih kuat nggak sih? Masih sangat kuat gitu ya kalau dilihat dari data ini. Dan kemudian yang next kita bisa lihat adalah potensi kenaikan inflasi. Ini efek dari mana? Efek dari pastinya kenaikan harga BBM nih ya, yang baru saja kita dengar lah gitu ya, yang baru saja kita alami. Nah, proyeksi Bank Indonesia sendiri memang untuk core inflasi ini bisa naik mencapai 4,15% dan juga headline inflasi ini bisa mencapai kurang lebih 5,24%. Tapi balik lagi untuk forecast inflasi ini belum ada timeline-nya gitu ya yang dari Bank Indonesia. Cuma kalau dari ekonom kita, dari CGSMB, ini kita memproyeksikan inflasi itu akan ada di sekitar 5% di akhir tahun ini, gitu ya. Di mana inflasi terakhir di bulan Juni itu mencapai 4,94%. Nah, apa sih kemudian efeknya kalau misalkan inflasi naik? Nah, biasanya ketika inflasi naik, ini akan diikuti dengan yang namanya kenaikan suku bunga. Jadi makanya nggak heran ya, kemarin ketika Bank Indonesia melakukan rapat, akhirnya Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga. Karena kenapa? Mungkin dengan ekspektasi udah tahu nih akan naik BBM, nah berarti inflasi akan tinggi gitu ya. Jadi dia naikin duluan untuk bisa meredam inflasi. Nah, suku bunga ini kita ekspektasi dari ekonomi kita ya, dari CGSMB, ini bisa naik 2 kali lagi nih Bapak Ibu ya. Dan naiknya itu masing-masing adalah 25 bips atau 0,25% gitu ya, sampai dengan akhir tahun nanti. Dan tahun depan ini kita masih proyeksi akan ada 3 kali lagi kenaikan suku bunga seperti itu. Kemudian yang menarik apa nih dari segi IHSG ya? Yang menarik kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat adalah IHSG itu walaupun misalkan kemarin nih ada news BBM dinaikkan gitu ya, dan naiknya juga lumayan secara persentase gitu ya. Terus The Fed ini berpotensi menaikkan suku bunga lagi gitu ya sebesar 75 bips setelah mereka menaikkan 75 bips secara berturut-turut gitu. Biasanya by historical ketika ada news-news seperti ini itu yang umumnya ya asing tuh biasanya akan keluar dari IHSG dan dia masuk lagi ke US misalkan seperti itu ya. Tapi yang kejadian sekarang ini agak beda. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu melihat gitu ya di data IHSG saat ini, justru dalam kurun waktu 1 bulan terakhir itu asing membukukan net buy di saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Dan net buy-nya itu tuh cukup besar gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat sekitar 10 atau 11 triliun net buy-nya mereka sepanjang 1 bulan terakhir gitu ya. Dan seminggu terakhir aja tuh udah sekitar 2,8-2,9 triliun net buy-nya. Jadi bukan net sell, tapi justru net buy. Balik lagi kalau ditanya kenapa, karena mungkin mereka juga ngelihat bahwa ekonomi kita tuh cukup kuat tadi ya, makanya tingkat potensi resesi kita tuh yang paling kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, even dibandingkan dengan US gitu ya. Nah, kemudian next yang menarik lagi apa? Nah, dari segi posisi local mutual fund cash ya, ini posisinya mereka tuh udah pegang cash tuh cukup tinggi posisi pegang cash-nya ya. Jadi kurang lebih para local mutual fund ini pegang 19% cash level. Nah, padahal secara historical average itu dia cuma biasanya tuh pegang cash cuma 13%-nya gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya nih potensi si fund-fund ini, fund-fund lokal ya terutama untuk jualan itu udah makin kecil gitu ya. Jadi mungkin mereka hanya menunggu aja nih kapan sih kira-kira timing yang tepat untuk mereka bisa masuk lagi ke market gitu. Jadi ini sebenarnya yang cukup menarik kalau kita lihat dari segi IHSG. Nah, view-nya sendiri seperti apa? Jadi di sini kita bisa lihat ya memang kalau ditanya IHSG tuh sekarang murah banget nggak sih gitu ya?
sebenarnya kalau ditanya murah banget sih memang nggak terlalu murah-murah banget, karena kalau misalkan Bapak dan Ibu lihat, secara PE, IHSG itu memang premium nih ke MSCI Emerging Market gitu ya. Premiumnya tuh kurang lebih sekitar 49% per 25 Juli 2022. Cuma balik lagi kalau ditanya akan ada koreksi gede nggak nih ke depan gitu ya. Nah, gambarannya ya seperti tadi gitu ya, karena mereka juga udah punya cash posisi yang tinggi, which is itu berarti jualannya nggak akan terlalu banyak banget. Kemudian foreign-nya juga ini masih cenderung stabil dan pelan-pelan dia masih tetap membukukan net buy gitu ya. Jadi mungkin ini ya kurang lebih IHSG mungkin kalaupun agak koreksi tapi kecil dan relatif akan sideways dulu sih gitu ya, sambil menunggu kondisi yang tepat untuk si fund-fund ini bisa masuk lagi gitu. Nah, view kita gimana nih secara teknikal untuk IHSG? Jadi supportnya itu kurang lebih ada di 6.700 sampai di 7.000, dan resistance IHSG sendiri itu ada di sekitar 7.300 sampai dengan 7.500 seperti itu ya. Ini untuk range dari IHSG secara teknikal. Nah, next adalah untuk ini ya. Kalau kita bahas nih dari segi RAPBN yang baru untuk tahun depan dan juga resiko kenaikan BBM-nya. Menurut kita yang bisa di-highlight dari segi RAPBN 2023 itu ke arah mana? Menurut kita ini akan positifnya ke arah sektor infrastruktur ya, terutama untuk kayak misalkan infra yang terutama yang lebih ke BUMN kontraktornya ya, dan juga ke semen gitu ya. Kemudian negatifnya kemana? Negatifnya adalah resiko kenaikan BBM ini sebenarnya justru akan negatif ke arah consumer goods gitu. Kenapa? Karena sebetulnya dengan BBM naik gitu ya, pastinya ini menaikkan harga transportasi gitu, dan kemudian ini akhirnya efeknya adalah kenaikan harga barang dan akhirnya bisa melemahkan daya beli masyarakat gitu ya. Karena itu dia negatif nih jadinya ke consumer goods seperti itu. Nah, ini kurang lebih adalah katalis ya. Kenapa sih menurut kita untuk kontraktor BUMN itu masih menarik dan semen juga masih menarik ya. Pertama kalau kita lihat dari IKN nih, Ibu Kota Baru ya, biasanya akan ada tambahan kontrak nih. Jadi ini sebenarnya yang salah satu yang positif. Kemudian kalau kita lihat dari segi debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio-nya ini pelan-pelan nih mulai menurun nih gitu ya. Jadi ini juga sesuatu yang positif untuk perusahaan-perusahaan infra. Dan juga yang ketiga adalah dari segi bulk cement sales. Jadi biasanya bulk semen itu apa? Bulk semen itu tuh ini. Jadi penjualan semen dalam jumlah yang besar gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu sering lihat nih kalau misalkan semen kan ada yang dijual di sak-sakan gitu ya, yang kayak untuk bangun rumah gitu. Nah ini yang dalam jumlah besar gitu ya, misalkan yang pakai grinder seperti itu ya. Nah ini sebetulnya bisa kita katakan kalau misalkan box semen sales-nya itu naik, artinya adalah ini leading indicator bahwa kontraktor-kontraktor BUMN ini tuh lagi banyak proyek, intinya seperti itu ya. Jadi intinya dia bisa perform ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah katalis ADI karena ini salah satu topik kita ya untuk kontraktor BUMN. Jadi ADI ini akan right issue di Oktober 2022 dan dia juga dapat 2 proyek IKN ya, ini senilai 858 miliar. Nah, ini kurang lebih adalah ADI dibandingkan dengan peers-nya nih. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya secara revenue growth, ADI ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata peers-nya, contohnya kayak dibandingkan dengan PTPP, Wika, WSKT ya. Dia lebih tinggi, kemudian dari segi net income profit-nya juga itu lebih tinggi ya. Kemudian dari segi beta, nah ini juga menarik ya. Jadi kalau misalkan betanya itu tinggi, ini biasanya berarti sahamnya nih geraknya lebih sensitif gitu ya. Biasanya kalau misalkan betanya itu rendah, sahamnya agak kurang aktif gitu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu cari yang saham yang lumayan aktif, nah ini berarti masuk radar gitu ya untuk ADI ini. Kemudian dari segi PBV nih, PBV juga kalau kita lihat ini dia
lebih murah ya dibandingkan dengan rata-rata peers-nya seperti itu. Nah, target price sendiri nih untuk ADI ada di berapa? Jadi secara konsensus ADI ini target price-nya di 1023 nih ya. Ini target price secara rata-rata dari analis-analis yang mengcover saham ADI, dan ini kita ambil dari Bloomberg ya. Next, semen. Nah, kalau misalkan untuk semen tadi kita udah lihat ya Bapak Ibu ya, jadi memang di sini kelihatan banget untuk bulk sales itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan back sales. Artinya apa? Artinya adalah justru di sini infrastruktur berarti lagi jalan gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita lihat dari segi market share siapa sih yang paling besar? Jadi market share untuk semen itu yang paling gede dua ya, ada SMGR dan juga INTP. Nah, untuk SMGR tapi secara market share dia jauh lebih tinggi ya. Ini per 7 bulan dalam tahun ini, market share SMGR itu di 47,3%. Sedangkan untuk yang INTP itu hanya sekitar 24,4%. Tapi dia tetap dua pemain yang terbesar ya untuk sektor semen. Nah, ini adalah comparison-nya untuk semen. Dan ini ya untuk SMGR ya. Jadi memang SMGR itu lebih apa ya? Bisa dibilang kenapa market share-nya gede karena dia tuh ada di semua pulau kalau bisa dibilang gitu ya. Dia ada di Jawa juga, ada apa ya? Ada di Kalimantan gitu ya, ada di Sumatera, Sulawesi gitu ya. Kalau INTP kan lebih fokus yang ke daerah Jawa biasanya seperti itu ya. Nah, jadi ini yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan. Kemudian secara target price nih ya, jadi target price untuk secara konsensus ya, target price konsensus atau rata-rata dari analis yang mengcover untuk saham SMGR itu ada di 9693. Tapi khusus untuk CGSMB sendiri kita juga mengcover saham SMGR ini target price-nya di 10.100 ya untuk SMGR. Nah, mungkin demikian nih presentasi saya pada siang hari ini. Semoga tadi view-nya bisa bermanfaat ya untuk Bapak dan Ibu semua. Dan kita bisa langsung masuk ke dalam tanya jawab nih. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau misalkan punya pertanyaan, boleh langsung ya dituliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Thank you. Saya kembalikan lagi ke Pak Wisnu. Oke, tadi sudah dibahas secara tuntas ya, kupas tuntas ya oleh Bu Fani terkait tema pada siang hari ini. Mungkin saya akan bertanya nih Bu Fani untuk pertanyaan pertama nih sebelum sambil menunggu Bapak Ibu ingin bertanya. Kalau misalnya kan kita baru tahu ya, maksudnya kita sudah ada sektor ESG ya Bu Fani ya. Nah, kalau misalnya itu tadi sesuai tema kita itu melihat apa saham-saham yang menarik ya, saham incaran para milenial. Nah, termasuknya itu kalau saham ESG itu termasuk incaran Bu Fani nggak sih kalau untuk milenial nih? Oke, saham ESG ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, memang belakangan nih ESG lagi sangat sangat digandrungi gitu ya, mungkin bahasanya. Iya. Kenapa? Karena mungkin dari segi fund-fund pun sekarang tuh mulai banyak yang melirik ke arah situ gitu ya. Jadi sangat melihat bahwa di mana-mana mungkin kita bisa lihat bahwa ada gerakan go green dan sebagainya gitu ya. Ini sebenarnya memang menarik juga sih untuk kita perhatikan untuk yang ESG gitu ya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat kalau saham ESG itu apa aja. Nah, ini bisa dilihat nih di indeks yang ada di bursa efek yang berkaitan dengan ESG. Kan di situ ada banyak loh. Jadi itu bisa pilih juga sih sahamnya di situ gitu. Oke, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanyakan terkait saham-saham ESG, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A juga ya. Jadi kita di sini akan kupas tuntas dan Bapak Ibu juga bisa mendapat benefit nih seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jika punya ada pertanyaan lagi atau belum masih malu-malu nih, tentunya bisa langsung tanyakan aja ya di kolom Q&A. Jadi Bapak Ibu juga bisa dapat sharing-sharing bersama Bu Fani maupun dari saya juga. Ya nanti kita akan membahas terkait online trading juga gitu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu?
Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Bu Fani untuk sesi pada siang hari ini. Terima kasih Bu Fani atas pemaparannya pada siang hari ini di kelas pasti paham investasi bersama CGS Yang Sekuritas Indonesia. Terima kasih Bu. Thank you. Sampai jumpa Baik. semua teman-teman. Thank you. Oke, Bye. terima kasih Bu Fani. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi 2 ya Bapak Ibu semua dan tentunya jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A dan kita mungkin akan sharing ya pada siang hari ini terkait online trading. Tadi sudah mantap nih dari Bu Fani terkait basic pasar modal, investasinya seperti apa, dan nanti tadi juga sudah di apa namanya tampilkan ya atau pilihan-pilihan saham yang tadi diterangkan oleh Bu Fani, tetapi harus mengingat itu masih disclaimer on dan tentunya Bapak Ibu semua keputusan tergantung dari Bapak Ibu semua seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk aja ke sesi online trading bersama CGS Sekuritas Indonesia dan tentunya jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi kita bersifat santai, kita sharing pada siang hari ini karena cuacanya mungkin lagi mendung-mendung juga ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap harus semangat karena eh, masih ada potensi cuan nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum berinvestasi atau yang sudah berinvestasi di pasar modal tentunya Bapak Ibu boleh sharing juga ke kita seperti itu. Oke Bapak Ibu, jadi di sini saya akan menerangkan terkait platform ya dan mungkin Bapak Ibu yang saat ini belum membuka akun di kami tentunya Bapak Ibu bisa langsung men-scan barcode di sini Bapak Ibu. Jadi saat ini membuka rekening itu tidak perlu repot-repot lagi. Jadi bisa melakukan secara online, yaitu Bapak Ibu bisa langsung ketik aja di website kita di register.cgscmb.co.id atau yang mungkin saat ini Bapak Ibu sudah melihat di layar kacanya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung scan barcode ya, seperti itu dan tentunya siapkan juga nih untuk dokumen-dokumen penting seperti KTP dan NPWP dan cover buku tabungan atau mungkin saat ini tidak memiliki cover buku tabungan atau tidak memiliki buku tabungan bisa menggunakan informasi internet banking yang terpenting adalah terlampir untuk nama lengkap dan nomor rekeningnya seperti itu. Dan untuk membuka rekening itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit dan jika tidak mengalami kendala satu hari Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan user ID, password beserta PIN dan nomor RDN nih. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan nomor RDN, yang pasti Bapak Ibu bisa langsung melakukan deposit dan bisa melakukan transaksi beli maupun transaksi jual untuk pembelian saham ya seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Jangan lupa untuk barcode atau kunjungi website kami di register.cgscmb.co.id. Dan tentunya nikmati kemudahan dalam bertransaksi efek melalui aplikasi CGS CMB iTrade. Jadi ketika Bapak Ibu memilih full online nih ketika registrasi, maka Bapak Ibu langsung merasakan experience untuk aplikasi terbaru dari kami seperti itu. Dan tentunya kita juga sudah tersedia Bapak Ibu untuk aplikasi terbaru di Play Store maupun App Store. Jadi monggo ketika sudah menjadi nasabah kami dan ketika sudah memilih full online, maka bisa langsung saja download aplikasinya di Play Store maupun App Store. Seperti itu. Jadi kita saat ini sedang running 2 aplikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada aplikasi lama dan aplikasi terbaru seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang aplikasi lama dan aplikasi terbaru, ini adalah tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Dan ini adalah aplikasi atau tampilan untuk aplikasi mobile-nya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah aplikasi lama kami dan mungkin warnanya tidak bisa menggunakan 2 tema ya. Dan mungkin saya nanti akan tampilkan kelebihan dari aplikasi terbaru seperti itu. Dan kalau misalnya kita bergeser sedikit, kita lihat di sebelah kanan itu adalah aplikasi terbaru dari kami. Dan kita mungkin kalau Bapak Ibu search di Play Store maupun App Store, mungkin Bapak Ibu sudah menemukan atau pernah menemukan 2 aplikasi kami seperti itu ya. Dan ini adalah kalau Bapak Ibu lihat logonya atau ikonnya ini adalah aplikasi yang lama dan ini adalah aplikasi terbaru dari kami seperti itu. Dan mungkin saat ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah udah jadi nasabah kita yang join di live Facebook, mungkin boleh ini ya di kolom Q&A ya, mungkin siapa yang sudah menggunakan aplikasi baru atau yang sudah masih menggunakan aplikasi lama boleh ini ya, chat di kolom Q&A ya. Jadi kita bisa sharing. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih menggunakan aplikasi lama atau aplikasi baru?
boleh di kolom Q&A ya, atau di kolom chat yang mungkin ikut webinar Zoom ya. Seperti itu, dan ini adalah aplikasi yang saat ini kita sedang running, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan login screen untuk aplikasi terbaru. Jadi di sini bersifatnya kita sama-sama belajar ya. Mungkin yang sudah menjadi nasabah CGSMB Sekuritas Indonesia, mungkin bisa mendapat pelajaran juga nih untuk aplikasi terbaru. Mungkin karena masih menggunakan aplikasi lama dan belum dipindahkan ke aplikasi terbaru, jadi ini bisa menjadi gambaran ketika sudah dipindahkan atau dimigrasi ke aplikasi terbaru seperti itu. Jadi mungkin, Bapak Ibu ketika sudah registrasi, sudah selesai juga untuk, pendaftarannya dan sudah mendapatkan user ID, password beserta PIN, ini adalah tampilan awal ketika ingin transaksi atau login pertama ketika menggunakan aplikasi, mobile seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini bisa langsung masukkan saja user ID-nya, lalu bisa masukkan juga untuk password-nya seperti itu. Nah, ketika sudah memasukkan user ID dan password, jangan lupa untuk me-remember me, jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk menginput user ID-nya, lalu bisa langsung klik login seperti itu. Nah, ketika pertama kali login atau Bapak Ibu pertama kali bertransaksi atau mendapatkan user ID dan password, maka langsung ditampilkan untuk merubah atau change password maupun change PIN-nya seperti itu. Karena mungkin yang kita kirim ke password dan PIN-nya terlalu berlibet, mungkin Bapak Ibu bisa langsung merubah password dan PIN-nya sesuai keinginan Bapak Ibu agar mudah diingat ketika Bapak Ibu login kembali menggunakan aplikasi kami seperti itu. Nah, ini kita langsung tampilkan untuk tampilan ketika Bapak Ibu sudah merubah password maupun PIN, ini adalah tampilan awal. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ditampilkan untuk menu market. Jadi di sini kita lihat ada tampilan untuk menu composite. Jadi di situ akan bergerak secara real time Bapak Ibu. Dan di sini kalau kita lihat ada beberapa menu yang tentunya Bapak Ibu bisa membantu untuk melihat keadaan market saat itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini salah satunya adalah menu top stock. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari 10 saham yang kira-kira naiknya cukup signifikan atau 10 saham yang kira-kira cukup cenderung turun. Jadi di situ kita melihat dari top value atau top frekuensi seperti itu ya. Jadi itu akan tertampil di top stock. Dan kalau kita lihat di sini composite, kita melihat dari volume dan value di sini akan bergerak secara real time karena harga marketnya atau marketnya sedang bergerak ya. Jadi itu akan bergerak Bapak Ibu, dan kalau misalnya Bapak Ibu mau merubah temanya seperti gambar di sini ya, kita lihat di sini ada tema terang maupun gelap. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ke menu setting, terutama Bapak Ibu bisa langsung klik di pojok kiri ini untuk melihat ke menu setting, dan Bapak Ibu bisa langsung ke menu setting dan Bapak Ibu bisa merubah tema terang maupun tema gelap. Jadi tergantung Bapak Ibu ya, Bapak Ibu lebih nyaman mana menggunakan tema gelap atau terang. Jadi tergantung kenyamanan ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi CGSMB iTrade seperti itu. Lalu ketika Bapak Ibu sudah mengganti temanya dan Bapak Ibu ingin melakukan transaksi, tentunya Bapak Ibu bisa langsung ke menu trade. Nah, menu trade ini adalah atau biasa kita kenal order book, ini adalah kegunaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi saham, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah menu ketika Bapak Ibu bisa melakukan transaksi beli atau jual, di sini Bapak Ibu bisa melakukan aksi tersebut seperti itu. Nah, tentunya sangat sangat gampang sekali Bapak Ibu untuk melakukan transaksi beli atau jual ya. Jadi Bapak Ibu ketika yang saya tampilkan ini adalah bagaimana untuk cara pembeliannya. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik di kaca pembesar ini dan Bapak Ibu bisa search sahamnya, kira-kira Bapak Ibu ingin membeli saham apa, seperti itu. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini ada saham SIDO, jadi Bapak Ibu bisa klik saham SIDO, ini bukan rekomendasi ya Bapak Ibu ya, ini disclaimer on, jadi ini adalah sebagai contoh saja. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat harga bid maupun offer dari saham tersebut. Jadi Bapak Ibu ketika klik di tanda panah arah bawah ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat harga keseluruhan dari bid maupun offer. Nah, jadi ketika Bapak Ibu ingin langsung memiliki saham tersebut atau bisa langsung transaksi match, tentu Bapak Ibu bisa mengajukan harga offer karena logikanya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin membeli barang sesuatu dan kemudian ada yang ingin menjual, jadi antrian lotnya itu Bapak Ibu bisa membelikan atau bisa membeli saham yang ketika harga tersebut menjual. Contohnya misalnya si A ini menjual saham
Sido ya di harga 1.015 dan si B ini ingin membeli. Ketika sudah bertemu antara penjual dan pembeli, maka transaksi tersebut bisa langsung match seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu mengantri di harga bid, maka Bapak Ibu harus mengantri terlebih dahulu nih karena kebanyakan harga-harga yang lagi over itu adalah di harga over dan belum tentu mungkin yang butuh duit banget ya misalnya atau yang ingin segera match ketika kita lagi menjual bisa langsung menaruh harga tersebut di harga bid seperti itu. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, jadi kita langsung aja misalnya Bapak Ibu ingin langsung transaksinya match ya, Bapak Ibu bisa langsung klik di harga offernya yang warna hijau ini. Lalu Bapak Ibu bisa langsung memasukkan jumlah lotnya dan ketika Bapak Ibu sudah memasukkan, price-nya atau klik salah satu price-nya, maka nanti akan ke-update di kolom price-nya seperti itu. Lalu jangan lupa untuk klik buy di sini dan nanti ada confirm order-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini untuk detailnya seperti price-nya di berapa, lot-nya berapa, dan net value-nya itu Bapak Ibu dikenakan berapa seperti itu. Dan jangan lupa untuk memasukkan PIN yang tadi Bapak Ibu sudah rubah ya, yang sudah disesuaikan dan langsung klik confirm order-nya. Dan ketika sudah klik confirm order-nya, Bapak Ibu bisa langsung ke tampilan recent order atau yang biasa kita lihat order list untuk melihat hasil dari transaksinya. Apakah transaksi Bapak Ibu masih open atau ke reject atau langsung match ya seperti itu ya. Nah, nanti di situ akan tertampil dari keseluruhan status dari transaksi Bapak Ibu dengan caranya dengan klik kotak kecil ini nanti langsung diarahkan ke recent order seperti itu. Dan cara jualnya juga sangat gampang Bapak Ibu dan pastikan Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portofolio. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penjualan tetapi tidak memiliki saham tersebut di portofolio, tentunya tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi harus memiliki saham tersebut dan untuk bisa melakukan transaksi jual. Caranya juga bisa dilakukan di order book ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditarik aja geser kiri atau kanannya. Dan jangan lupa untuk memasukkan jumlah lotnya, kira-kira Bapak Ibu ingin memasukkan jumlah lotnya berapa, atau yang Bapak Ibu miliki di portofolio, bisa jadi Bapak Ibu bisa menjual keseluruhan lotnya, atau Bapak Ibu bisa mencicil, tergantung dari kondisi market dan kondisi Bapak Ibu ingin menjual langsung semuanya atau tidak seperti itu ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung, mengklik salah satu harganya bid maupun offer. Nah, kalau kita tampilkan di sini, karena mungkin ketika gambar ini diambil saya ingin tetap, langsung match ya seperti itu ya, maka saya langsung mengklik harga bidnya seperti itu. Jadi biar cepat match-nya dan bisa langsung kejual dari, transaksi saham tersebut. Nah, ketika sudah klik dari harga tersebut, Bapak Ibu bisa langsung klik sell di sini. Dan kalau kita lihat di sini confirm order tidak perlu memasukkan PIN kembali seperti itu. Karena sebelumnya yang tadi contohnya tadi kita telah melakukan transaksi beli, maka ketika transaksi jual atau beli kedua kalinya seperti itu ya, atau transaksi selanjutnya, maka Bapak Ibu tidak perlu memasukkan PIN-nya kembali seperti itu. Kecuali Bapak Ibu logout lalu login kembali, maka Bapak Ibu wajib untuk memasukkan PIN kembali untuk validasi atau keamanan ketika Bapak Ibu bertransaksi seperti itu. Nah, ketika sudah memasukkan, PIN-nya atau tidak perlu memasukkan PIN-nya, muncul confirm order, tinggal klik confirm order tersebut, dan Bapak Ibu untuk melihat dari recent order, Bapak Ibu bisa langsung klik kotak kecil ini ya, sama ya sebenarnya dengan yang sebelumnya. Nah, kita juga ada notifikasi seperti ini Bapak Ibu, pop-up seperti ini, Bapak Ibu ketika melakukan transaksi beli maupun transaksi jual, seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi di menu code ya. Nah, di sini kalau kita lihat sedikit ada perbedaan nih di gambar poin 1 maupun di gambar poin 2. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya di poin 1 itu hanya ada opsi buy saja seperti itu. Lalu di poin nomor 2 itu ada MPPA yang memiliki dua opsi yaitu buy atau sell. Yang berarti kalau kita lihat di poin nomor 1 itu Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portofolio, maka Bapak Ibu hanya muncul opsi buy aja untuk membeli saham tersebut. Namun di poin nomor 2 itu ada dua opsi buy dan sell yang berarti Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portofolio. Jadi Bapak Ibu bisa membeli kembali saham tersebut atau Bapak Ibu bisa menjual keseluruhan saham tersebut yang ada di portofolio seperti itu. Jadi tergantung Bapak Ibu ingin melakukan aksi apa, membeli kembali atau Bapak Ibu ingin menjual keseluruhan aset yang ada di portofolio seperti itu. Nah, jadi ini juga Bapak Ibu bisa lakukan menggunakan amen dan withdraw order ya. Jadi amen itu adalah ketika Bapak Ibu ingin merubah harga yang tadinya sebelumnya Bapak Ibu melakukan order. Misalnya contoh, tadi kita membeli saham Sido di harga 1.015
Dan tiba-tiba, nah sebelum misalnya transaksinya masih open ya, sebagai contoh transaksinya masih open. Nah, ketika Bapak Ibu ingin merubah harganya jauh lebih murah atau jauh lebih mahal, tentunya fitur ini sangat gampang dan sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melakukan perubahan harga, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik unmake aja dan merubah harganya. Ketika sudah dirubah, maka langsung muncul untuk, transaksi untuk yang sudah di-amen ya, dan harganya sudah disesuaikan, seperti itu. Jadi amen itu bisa merubah, apa namanya, harganya atau merubah dari, jumlah dari lotnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penurunan lot, misalnya contoh Bapak Ibu membeli saham SIDO sebesar 5 lot, tiba-tiba Bapak Ibu ingin merubah menjadi 3 lot atau 2 lot tentunya sangat bisa, tanpa harus merubah harganya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menaikkan harga lotnya, menambahkan jumlah lotnya, tentunya Bapak Ibu harus menambah atau menaikkan dari harganya seperti itu. Jadi bisa menaikkan harga maupun menurunkan harga agar Bapak Ibu bisa menaikkan jumlah lot yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melakukan withdraw order ya. Jadi bisa meng-cancel dari transaksi tersebut ketika Bapak Ibu tiba-tiba ingin tidak memiliki saham tersebut atau tidak order dari saham tersebut seperti itu. Dan pastikan transaksi tersebut masih open ya, karena kalau sudah match tentunya sudah tidak bisa melakukan withdraw ordernya seperti itu. Nah, di sini juga ada menu portofolio dan di sini adalah, aset yang Bapak Ibu miliki ya di akun Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di sini ada saham, ada portofolio value, ada unrealized profit seperti itu ya. Mungkin saya akan jelaskan secara perlahan ya Bapak Ibu ya, dan di sini kita bersifat sharing. Nah, mungkin kalau di poin nomor 1 ini ada portofolio value Bapak Ibu, yaitu adalah total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada kepemilikan saham GoTo sebesar 3.660.000 ditambah dengan value-nya MPPA nih sebesar 289.600. Maka portofolio value-nya itu adalah sekitar 3.999.600. Itu adalah akumulasi atau kepemilikan value yang Bapak Ibu miliki di portofolio atau kepemilikan saham seperti itu. Lalu di poin nomor 2 itu ada unrealized profit, Bapak Ibu, yaitu adalah total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan aset. Itu adalah akumulasi dari kerugian atau profit Bapak Ibu di portofolio. Nah, unrealized profit itu akan bergerak secara real time juga tergantung dari harga saham tersebut. Ketika saham tersebut turun, ya unrealized profit-nya juga akan bergerak semakin besar untuk kerugiannya. Dan begitupun sebaliknya, ketika Bapak Ibu saham tersebut sedang profit, maka unrealized profit-nya itu akan meningkat dan akan menaik sesuai dari harga yang Bapak Ibu miliki di portofolio, seperti itu. Lalu di poin nomor 3 itu ada simbol Bapak Ibu, yaitu adalah kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 saham doang nih yang kita miliki, yaitu adalah saham GoTo maupun saham MPPA. Lalu selanjutnya itu ada price Bapak Ibu, yaitu adalah harga saham di market. Jadi di situ kalau kita lihat di bawah kode emiten atau saham GoTo tersebut ada harga, itu akan bergerak secara real time. Jadi kalau misalnya ketika saham tersebut naik, maka itu akan bergerak ya dan berwarna hijau untuk arah panahnya ke atas. Begitupun ketika, saham tersebut turun, maka arah panahnya menjadi ke bawah dan itu akan menjadi warna merah, panahnya seperti itu. Lalu di poin nomor 5 itu ada gain atau loss Bapak Ibu, yaitu adalah total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham Bapak Ibu. Jadi di situ kalau kita lihat kerugian saham GoTo berapa sebesar 134.000 dan MPP kerugiannya sebesar 54.400 seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada net balance Bapak Ibu, yaitu adalah total lot saham yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau kita lihat di sini, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya di sini ada 100 lot, berarti sekitar ada 10.000 lembar saham. Dan kalau misalnya di sini MPP ada 8 lot, yang berarti ada sekitar 800 lembar saham. Seperti itu Bapak Ibu cara bacanya. Dan selanjutnya di sini ada akan summary Bapak Ibu. Jadi di sini ada berapa yang mungkin saya akan jelaskan ya dari beberapa definisi. Dari poin 1 dan 11 mungkin saya akan jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu ada buying power Bapak Ibu, yaitu adalah batas atas nilai transaksi beli Bapak Ibu. Nah, buying power ini adalah limit
yang digunakan ketika Bapak Ibu membeli saham tertentu tetapi dananya tidak mencukupi di RDN. Nah, Buying Power ini adalah dana yang kira-kira 5 kali dana cash yang ada di RDN. Contoh, misalnya Bapak Ibu mendeposit sebesar 1 juta, maka Buying Power-nya adalah sebesar 5 juta, seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu memiliki saham di portofolio, maka Buying Power-nya juga akan terus meningkat tergantung dari portofolio atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio seperti itu. Lalu di poin nomor 2 itu ada holding market value Bapak Ibu, yaitu adalah nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Nah, ini akan bergerak secara real time juga nih, tergantung dari saham tersebut, naik atau turunnya itu akan bergerak, dan ini seperti portfolio value Bapak Ibu, tetapi kalau di akun summary itu namanya holding market value. Lalu di poin nomor 3 itu ada total aset Bapak Ibu, yaitu adalah total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah akumulasi semua aset yang Bapak Ibu miliki yang ada di akun tersebut. Jadi kepemilikan saham itu holding market value ditambah dengan current balance dana saat itu ya sudah dikurangin atau sudah ditambah oleh pembelian, maka kalau kita jumlahkan itu adalah sebesar 4.053.861 perak seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada current balance, yaitu adalah jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Nah, current balance ini akan terupdate ketika Bapak Ibu melakukan pembelian. Misalnya Bapak Ibu membeli saham PT Sido ya, sebagai contoh lagi, saham Sido sebesar 1 juta, dan dana Bapak Ibu sebesar di current balance sebesar 2 juta, maka itu akan terpotong secara update. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka current balance-nya akan bertambah sesuai dari value yang Bapak Ibu jual, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada available cash balance Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah dana yang tersedia di RDN. Nah, ini acuannya ketika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan dana ya, seperti itu. Lalu selanjutnya itu di poin nomor 6 itu ada credit limit, yaitu adalah jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 7 dan 8 sebenarnya definisinya sama ya. Mungkin saya akan jelaskan secara kesatuan. Ada open buy dan open sell, yaitu adalah nilai transaksi beli atau jual yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Jadi kalau misalnya tadi transaksinya itu masih open, maka akan muncul sebesar value-nya. Misalnya tadi membeli saham PT Sido sebesar 1 juta, maka di sini akan muncul sebesar 1 juta. Begitupun sebaliknya, ketika melakukan penjualan, maka ketika belum match, maka akan muncul sebesar 1 juta untuk value-nya seperti itu. Lalu di poin nomor 9 dan 10 itu juga sebenarnya definisinya sama juga ya. Jadi saya akan jelaskan secara kesatuan. Ada sell dan buy, yaitu adalah nilai transaksi sell atau buy yang sudah match pada hari bursa berjalan. Nah, tadi kalau misalnya transaksinya masih open, belum match ya, seperti itu ya. Nah, ketika match nanti akan muncul sebesar value-nya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ada value-nya sebesar 2.746.200. Nah, ini ketika transaksi Bapak Ibu sudah match. Nah, ini akan menghilangnya kapan Bapak Ibu ketika sudah match ya? Nah, akan menghilangnya ketika Bapak Ibu transaksinya sudah settle, yaitu di T+2 seperti itu. Karena sesuai peraturan bursa, untuk penyelesaian transaksi itu, yaitu adalah di T+2. Kalau zaman dulu, sekitar beberapa tahun yang lalu, penyelesaian transaksi itu di T+3 ya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk saat ini, agar lebih cepat untuk penyelesaiannya, yaitu di T+2 seperti itu. Lalu di poin 11 itu ada for sale Bapak Ibu, yaitu adalah nilai outstanding yang sudah T+4 dan perlu dijual. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di slide selanjutnya ini ada menu instruksi penarikan dana ya, atau yang biasa kita kenal adalah cash withdraw. Ini sangat bermanfaat sekali untuk para Bapak Ibu atau trader ingin melakukan penarikan dana ketika dana tersebut Bapak Ibu ingin tarik ya, seperti itu. Nah, caranya sangat gampang sekali Bapak Ibu untuk melakukan penarikan dana. Bisa langsung klik di menu portofolio, lalu klik withdraw di sini. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan jumlah dana yang Bapak Ibu ingin tarik. Nah, tentunya perlu diperhatikan juga nih untuk melakukan penarikan dana. Jadi agar dana tersebut bisa masuk di hari yang sama atau di T+0, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan dana akan masuk di hari yang sama Bapak Ibu saat melakukan penarikan dana. Nah, jadi mohon ditunggu saja ketika Bapak Ibu sudah melakukan penarikan di jam tersebut,
maka dananya paling lambat biasanya masuknya setelah jam istirahat seperti itu. Nah, tetapi beda cerita ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jadi ketika Bapak Ibu cek di withdraw history akan menjadi pending dan mungkin penarikan dana Bapak Ibu akan kita proses di hari bursa selanjutnya. Nah, misalnya Bapak Ibu melakukan penarikan dana pada pukul 9.30 nih di hari Jumat atau di atas jam 9.30 di hari Jumat. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di jam 9.30, maka kita akan memprosesnya di hari Senin seperti itu. Karena hari bursa selanjutnya yaitu adalah di hari Senin, maka kita akan memprosesnya di hari Senin dan Senin siang dananya sudah masuk ke rekening tabungan Bapak Ibu seperti itu. Dan untuk minimum penarikannya, Bapak Ibu bisa melakukan penarikan minimum sebesar 50.000 seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu tidak perlu melakukan pengendapan dana ya. Jadi bisa langsung melakukan penarikan secara keseluruhan dana yang ada di RDN seperti itu. Nah, di sini juga ada history chart ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pergerakan dari saham tersebut dari 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun hingga 2 tahun belakang. Jadi ini berguna sekali nih untuk para trader atau yang senang analisa teknikal. Jadi kita sudah siapkan untuk pergerakan dalam kurun yang kita sudah siapkan seperti itu. Dan tentunya di sini juga kita sudah siapkan beberapa indikator ya yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti moving average, time series forecast, filter smoothing, Bollinger Bands, accumulation distribution, dan lain-lain. Dan tentunya biasanya kalau misalnya Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kita, kita biasanya akan mengulik nih sama tim research kita terkait indikator-indikator atau analisa teknikal dan fundamental yang tentunya kita akan bahas biasanya di kelas pasti nasabah seperti itu. Jadi jangan lupa ya, jadi kalau misalnya kita nanti ada informasi tentang kelas pasti, terutama kelas pasti nasabah, ketika Bapak Ibu sudah jadi nasabah, tentunya Bapak Ibu bisa registrasi dan tentunya Bapak Ibu bisa pantau terus di website kita di cgscmb.co.id dan tentunya di Instagram kita juga, tentunya Bapak Ibu bisa melihat jadwal-jadwal atau event-event kita yang sedang berjalan dan promonya seperti itu. Dan tentunya kita juga ada menu watchlist yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menge-save kira-kira saham-saham apa aja yang Bapak Ibu ingin pantau atau Bapak Ibu awasi. Jadi tentu saja Bapak Ibu bisa langsung ke menu watchlist, lalu ke my favorit. Nah, kalau kita ingin menambahkan atau ingin memasukkan saham tersebut di menu favorit, Bapak Ibu bisa klik tanda tambah di sini dan Bapak Ibu bisa klik atau search sahamnya yang kira-kira Bapak Ibu ingin masukkan. Setelah itu ketika sudah terlalu banyak ya di menu favorit bisa langsung hapus saja saham tersebut dengan klik tanda panah di sini dan nanti akan muncul lambang hapus dan Bapak Ibu bisa menghapus saham tersebut di menu favorit seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram kita ya, seperti CGSMB ID dan Twitter kita, Spotify kita, TikTok kita, Facebook kita, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan Telegram kita. Karena yang tadi saya bilang, banyak informasi-informasi dan kelas-kelas kita ya, terutama kelas edukasi dan promo-promo kita yang sayang banget Bapak Ibu lewatkan. Dan biasanya kita di Instagram itu juga ada live IG ya Bapak Ibu, yaitu BTS, berita tentang saham yang biasanya dibawakan oleh Bu Fani, Mas Aji, dan Mas Kevin terkait update-update seputar pasar modal Indonesia atau ekonomi yang sedang hangat-hangatnya pada minggu ini atau bulan ini, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini juga ada di kolom Q&A sudah ada pertanyaan dari Bapak Haryo ya. Akun saya baru jadi hari Jumat kemarin, belum tahu nih cara penggunaannya. Nah, Pak Haryo, jadi ini adalah cara penggunaan untuk aplikasi mobile ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya next-nya kita bertemu lagi, kita mungkin saya akan menampilkan channel-channel lain yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah. Bisa jadi Bapak Ibu yang senang menganalisa secara detail seperti itu ya, bisa menggunakan aplikasi website menggunakan web trading ataupun aplikasi desktop seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu mobilitasnya cukup tinggi dan tidak sempat untuk menganalisa dan lebih praktis, tentunya Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi mobile untuk kemudahan dan tetap bisa berjalan untuk transaksi sahamnya atau investasi bersama kami seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom Q&A. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya untuk kelas pasti pada siang hari ini.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung di kelas pasti paham investasi bersama CGI CIMB Sekuritas Indonesia. Thank you Bapak Ibu semua dan selamat siang dan salam investasi Bapak Ibu semua. Thank you.